Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Perwitasari. Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi ekonomi kelas 11 mengenai pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Baik, yang berikutnya mengenai jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan golongannya, jenis-jenis pengangguran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengangguran ketidakcakapan. Pengangguran ketidakcakapan adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang pekerja mengalami cacat fisik maupun jasmani yang tidak bisa diterima dalam dunia perusahaan. Yang kedua adalah pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung sendiri adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik dalam sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Yang ketiga adalah pengangguran kentara atau pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka sendiri adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Contohnya saja di Indonesia masih banyak lapangan pekerjaan yang kurang memadai karena banyaknya penduduk yang ingin bekerja. Baik, di bawah ini adalah data jenis kegiatan penduduk berumur 15 tahun ke atas. Jenis kegiatan penduduk yang bekerja dengan persentase 59,47%, yang mencari pekerjaan sebanyak 6,24%, yang sekolah sebanyak 7,68%, yang mengurus rumah tangga sebanyak 21,30%, sedangkan jenis kegiatan lainnya sebesar 5,21%. Baik, yang berikutnya mengenai jenis-jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya. Jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu pengangguran musiman. Yang dimaksud dengan pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasanya terjadi pada sektor pertanian, misalnya pada musim paceklik atau gagal panen, di mana banyak petani yang menganggur karena lahan pertaniannya gagal untuk dipanen. Yang kedua adalah pengangguran friksional atau peralihan. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja yang sudah bekerja. Yang berikutnya adalah pengangguran karena upah terlalu tinggi. Pengangguran karena upah terlalu tinggi artinya pengangguran yang terjadi karena pekerja atau pencari pekerja menginginkan adanya upah yang tinggi, sehingga para pengusaha atau perusahaan tidak mampu memenuhi keinginannya. Yang keempat yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural sendiri adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur kehidupan masyarakat, seperti dari agraris menjadi industri. Contohnya saja seperti petani. Ketika petani itu sudah mengalami gagal panen, maka akan terjadinya pengangguran. Agar petani itu tidak menganggur, maka petani itu lebih memilih memasuki ke dunia industri atau seperti ke pabrik-pabrik itu. Yang kelima adalah pengangguran voluntari, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan mereka sudah mempunyai banyak kekayaan. Contohnya saja orang yang menerima warisan. Mereka berpendapat bahwa ketika ia memiliki warisan yang ia miliki, ia tidak ingin bekerja walaupun mereka masih mampu bekerja. Yang berikutnya adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi sendiri adalah pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Contohnya saja seperti membajak sawah.
pada zaman dahulu membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau, tetapi dengan seiringnya zaman membajak lahan sawah sekarang menggunakan traktor. Yang ketujuh adalah pengangguran potensial, yaitu adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output. Hanya harus mengikuti perubahan fundamental dalam metode produksi, misalnya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Created using Powtoon.